Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pengantar ilmu manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang flexibility working. Dengan anggota Selvia Yulian Saputri, NIM 164, Dinara Fikaresti, NIM 167, Nurul Hidayati, NIM 178. Pengertian flexible working arrangement atau FWA merupakan konsep pengaturan kerja fleksibel dengan mengubah pola bekerja yang memungkinkan bagi pegawai untuk dapat memilih waktu bekerja. Mentalis 9-5 bahwa karyawan hanya bekerja antara 8 jam hari itu, dengan 1 jam istirahat untuk makan siang, adalah masih lazim di awal 1980-an. Ketika sebuah film terkenal dibuat dengan itu judul, 3 hal secara khusus mengubah praktik itu. 1. Pergeseran dari industri manufaktur ke industri jasa, atau setidaknya dalam ekonomi maju. 2. Meningkatnya jumlah perempuan dalam angkatan kerja memaksa majikan menjadi lebih fleksibel. 3. Pekerja menginginkan lebih banyak fleksibilitas, teknologi memungkinkan mereka untuk memilikinya. Bagi beberapa orang, fleksibilitas ini adalah sumber kebebasan. Tetapi bagi yang lain, itu sebaliknya, beban. Beberapa survei menemukan bahwa pekerjaan yang fleksibel dapat berarti bekerja sepanjang hari. Yang kemudian yaitu tujuan flexible working. Pemberian jam kerja yang fleksibel dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan work-life balance dari anggota. Jam kerja yang fleksibel juga mempunyai dampak yang baik bagi kesehatan mental dari anggota organisasi dengan mengurangi tingkat stres mereka. Kinnick dan Keitner 2012 berpendapat bahwa kesehatan mental dari anggota tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja dari anggota. Fleksibilitas kerja dapat menurunkan konflik pekerjaan keluarga, menurunkan stres kerja yang untuk hidup karyawan, dan akhirnya menjadi keluar terutama pada pekerja wanita yang pada akhirnya akan memilih meneruskan tanggung jawab keluarga dibanding bertahan pada pekerjaan dan mengabaikan komitmen terhadap keluarga. Pemberian fleksibilitas kerja merupakan salah satu strategi perusahaan untuk mempertahankan para anggota mereka dengan bentuk memberikan keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan mereka atau yang lebih dikenal dengan work-life balance. Clark pada tahun 2000 mendefinisikan work-life balance sebagai kepuasan dan fungsi yang baik di tempat kerja dan di rumah dengan peran konflik minimal. Dengan work-life balance, anggota dapat mempunyai kemampuan individu untuk memenuhi komitmen dalam pekerjaan dan keluarga, serta tanggung jawab dan kegiatan non-pekerjaan lain. Pemberian work-life balance terbukti mempunyai dampak dan pengaruh positif terhadap rendahnya keinginan dari anggota untuk keluar dari organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis flexibility working. Yang pertama, berbagi pekerjaan, yaitu 2 orang melakukan satu pekerjaan dan membagi waktu. 2. Kerja dari rumah, dimungkinkan untuk melakukan beberapa atau semua pekerjaan dari rumah atau di tempat lain selain dari tempat kerja normal. 3. Paruh waktu, bekerja kurang dari penuh waktu, biasanya dengan bekerja lebih sedikit hari. 4. Waktu fleksibel. Karyawan memilih kapan akan memulai dan mengakhiri pekerjaan dalam batas yang disepakati, tetapi bekerja pada jam inti tertentu, misalnya pukul 10 pagi hingga 4 sore setiap hari. Yang kelima, jam terkompresi. Bekerja penuh
waktu tetapi lebih sedikit setiap harinya. 6. Jam tahunan. Karyawan harus bekerja dalam jumlah jam tertentu sepanjang tahun, tetapi mereka memiliki fleksibilitas tentang kapan mereka bekerja. Yang ketujuh, jam terhuyung-huyung. Karyawan tersebut memiliki waktu mulai, selesai, dan istirahat yang berbeda dari pekerja lainnya. Dan yang terakhir, pensiun bertahap. Usia pensiun default telah dihapus dan pekerja yang lebih tua dapat memilih kapan mereka ingin pensiun. Ini berarti mereka dapat mengurangi jam kerja dan bekerja paruh waktu. Hambatan dalam flexibility di masa pandemi sekarang yaitu 1. Ketersediaan ruang kerja dan infrastruktur teknologi pada setiap pegawai yang menerapkan work from home. Kedua, pengukuran produktivitas pegawai yang melaksanakan pola work from home. Dan ketiga, penggunaan jaringan internet secara pasif pada pegawai yang melaksanakan work from home tidak menjamin keamanan komunikasi dan informasi pada setiap pegawai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan yang ada ditanyakan, silahkan bertanya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.